Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 11 ayat 42 sampai dengan 46. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah meletakkan beban pada orang lain lalu sembunyi muka. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengkritik cara hidup orang-orang Farisi dan ahli Taurat dengan berkata, "Celakalah." Yesus mengkritik mereka karena lebih mementingkan hal lahiriah dibanding dengan hal batinia, yakni mementingkan ritual keagamaan daripada menegakkan keadilan dan kasih. Mereka suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka diberi hormat di pasar. Yesus juga menekankan bahwa yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Saudara-saudari terkasih, menjadi pengikut Kristus berarti siap menerima tanggung jawab dalam hidup bersama. Sebab kita dipanggil tidak hanya untuk membangun kedekatan dengan Tuhan, tetapi juga untuk membangun hidup bersama yang saling mendukung dan melayani. Kita diajak untuk tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga harus memberi teladan melalui sikap, tutur kata, dan perbuatan-perbuatan baik bagi sesama. Menjadi pengikut Kristus yang sejati berarti bersedia membiarkan diri kita agar dipimpin oleh Roh Allah dan digerakkan olehnya. Rasul Paulus mengingatkan kita untuk selalu hidup dalam tuntunan Roh Allah. Sebab di dalam Roh Allah kita dimampukan untuk hidup memancarkan buah-buah roh. Tetapi buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal-hal itu, sabda Tuhan. Untuk itu, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ritual doa adalah hal penting dalam hidup beriman kita.
Namun kita diingatkan untuk tidak hanya berdoa, tetapi juga terus-menerus melakukan karya-karya kasih terhadap sesama di sekitar kita. Doa dan karya adalah wujud nyata dari motivasi dan semangat iman kita. Semoga kita semakin terbuka terhadap Roh Allah dan membiarkan Roh Allah itu menguasai dan menggerakkan hidup kita, agar kita terhindar dari sikap kemunafikan. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.